Oke. Baik, saya mulai ya. Sebentar, ada azan. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabarnya nih? Ini yang bergabung ada berapa ya? Baik, Kak. Alhamdulillah. Baik ya. Ini yang sudah bergabung baru berapa ini? Satu, dua, enam. Ya kan? Yang dua ini saya dan admin. Berarti masih enam ya. Nggak apa-apa. Dimulai dulu. Nah, kabarnya baik ya. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar literasi bahasa Indonesia, yaitu latihan soal UTBK ya, yaitu literasi bahasa Indonesia. Sudah siap semuanya? Udah ya. Ini coba saya lihat dulu anaknya siapa ya? Ada Denisa, Dimitri Ivanovski. Ini namanya kok bagus sekali. Siva, Syamsinar, Zahrudin, Zahra Rusandi. Oke. Teman-teman kabarnya baik semua ya? Oke, saya mulai pembelajaran kali ini. Sebelumnya, ya kalian bisa absen terlebih dahulu. Linknya sudah saya kirimkan di kolom komentar ya, kolom chat di Zoom.
Silakan absen terlebih dahulu. Tuh, ini kelas mandiri ya. Bahas TPS untuk persiapan kalian nanti mandiri ya, teman-teman ya. Iya nggak? Iya kan? Ujian mandiri ya. Oke, nggak apa-apa. Masih banyak jalan menuju Roma, tetap semangat. Sudah absen semuanya? Sudah? Oke, langsung saja ya. Bentar. Suara saya sudah terdengar-dengar jelas ya. Kalau wajah saya mungkin agak gelap, nggak apa-apa ya teman-teman. Yang penting suaranya aman. Terus, seperti biasa, peraturan di dalam kelas. Silakan kalau yang ingin bertanya itu di kolom chat ya. Jawab pertanyaan juga di kolom chat. Nanti kalau saya sedang menjelaskan, kalian jangan menghidupkan mikrofon ya. Berbicara dalam menggunakan mikrofon, oke? Suara saya jelas ya, apa kurang keras? Sudah jelas, sudah jelas ya. Oke, kita belajar literasi bahasa Indonesia untuk mandiri ya. Oke, sekarang kuis. Kuis ya teman-teman ya. Kuis akan kita mulai. Nomor satu, pertanyaannya adalah gagasan utama dari teks bacaan tersebut. Gagasan utama? Gagasan utama apa teman-teman? Kalau boleh tahu? Sudah Kak, sudah gimana nih? Sudah tahu Kak Zahra? Apa itu gagasan utama teman-teman sebelumnya? Ada yang ingin menjawab dulu gagasan utama itu apa? Gimana? Gagasan utama itu ide atau konsep yang menjadi fokus utama dalam sebuah teks tersebut. Jadi, gagasan utama dari teks tersebut itu apa? Saya baca aja ya kalau gitu ya. Yang pertama, itu paragraf pertama sebuah laporan yang dirilis pekan ini oleh Negus Foundation dan Event menunjukkan bahwa produk Popcorn microwave yang dibuat di Amerika Serikat dan diekspor ke Indonesia mengandung PFAS. Pengujian independen terhadap produk Popcorn yang dijual di Amerika Serikat dan Indonesia menemukan bahwa semua produk 29 contoh yang diuji mengandung PFAS. PFAS dikenal sebagai forever chemical karena karena persisten di lingkungan dan mengancam kesehatan manusia. Studi ini menggambarkan lemahnya peraturan federal tentang PFAS di Amerika Serikat serta ketidakpedulian perusahaan dapat mengakibatkan penyebaran PFAS dalam produk makanan ke negara lain seperti Indonesia. Tidak adanya peraturan PFAS di Indonesia memperburuk masalah, membuat penduduk rentan terhadap produk yang mengandung PFAS. Efek PFAS dikaitkan dengan gangguan imunologis, gangguan reproduksi, gangguan perkembangan, efek pada berat badan lahir, gangguan pertumbuhan, gangguan belajar, gangguan perilaku, dan ancaman lain terhadap kesehatan manusia. Oke, saya membacanya dari sini saja. Mungkin kalian sudah menemukan gagasan utama? Sudah belum? Sudah menemukan? Gimana jawabannya apa, teman-teman? Bisa menjawab di kolom chat. Semuanya harus jawab. Ini ada 8. Semuanya harus jawab ya. Ayo, apa jawabannya gagasan utama? Gimana jawabannya teman-teman? Saya beri waktu 3 menit. D, oke. 897536 itu namanya siapa? Kok namanya angka ya? Namanya siapa nih?
Ini ada Margana, Natasha, Raya, Siva, Syamsinar, Zahra. Ini jawabannya apa nih? Yang jawab hanya satu ini, masih satu. Ayo yang lain, gimana ini? Ayo, gimana yang lain? Jawabannya apa? Ini kok nggak ada yang jawab ini? Yang jawab cuma satu ini. Di mana yang lain nih? Ayo, jawabannya adalah gimana? Oke, Zahra D, yang lain, yuk. Semuanya diusahakan jawab ya, biar kalian tahu mengukur kemampuan kalian. Ya kan? Nanti kalian itu, eh, iya, oh iya, belum mengingatkan ya. Kalian di kalau lebih baiknya kalian bawa kertas ya pada saat ini, pada saat kakak menjelaskan materi ini, bawa kertas buat kalian menjawab soalnya. Nanti materinya kan tetap di-share ke kalian, tapi buat menjawab soalnya kalian jawabannya D, A atau apa. Kalau ada salah, kalian bisa mengukur kalian bisa mengukur kesalahan kalian. Oh, saya pada pertemuan ini kesalahannya berapa gitu ya. Oke, jawabannya D semua ini. Oke, nggak ada yang A, B, C, E, nggak ada ya. Jawabannya adalah D, benar. Gagasan utama itu adalah gambaran keseluruhan dari suatu paragraf atau ide utama, ya kan? Ide utama yang dibahas dalam suatu teks bacaan, ya kan? Tadi letak gagasan utama dalam suatu paragraf bisa di kalimat pertama atau kalimat terakhir dan campuran dari keduanya. Kalau gagasan utama pada ini, jawaban D. Produk popcorn microwave yang dibuat di Amerika Serikat dan diekspor ke Indonesia mengandung PFAS. Betul, teman-teman. Ini ada kan? Ini loh. Bahwa produk popcorn microwave yang dibuat di Amerika Serikat dan diekspor ke Indonesia mengandung PFAS. Benar ya? Jawabannya adalah D. Gagasan utama itu gambaran keseluruhan atau yang di ide utama yang dibahas gitu ya. Sudah paham ya? Berarti sudah oke. Nomor 2. Tema yang tepat untuk teks bacaan di atas adalah titik-titik dilakukan secara berkelompok. Jawabannya apa teman-teman? Saya kasih waktu 5 menit. Diusahakan semuanya jawab ya. Tema yang tepat untuk teks bacaan di atas teks ini. Seperti teks tadi ya, sudah saya baca. Titik-titik dilakukan secara berkelompok. Apa ini? Diusahakan jawab semuanya biar kalian tahu kemampuan mengukur kemampuan kalian gitu. Suara saya menggema apa tidak? Tidak ya teman-teman ya. Gimana? Jawabannya apa ini? Tema yang tepat untuk teks bacaan di atas adalah dilakukan secara berkelompok. Sudah? Ada yang jawab ini. Jawabannya A. A. Oke, yang lain. Natasha, Zahra. Zahra mana? Siva.
Raya, Syamsinar. Jawabannya? Jawabannya adalah yang jawab A. Oke, Zara A. Oke. Kita lihat ya, jawabannya adalah E, teman-teman. Jawabannya E ya, yang lain kan ini teman-teman jawabannya A. Kenapa E? Tema adalah dasar cerita yang dipakai sebagai dasar mengarang dan menulis, ya kan? Tema yang tepat, ini kan pertanyaannya. Tema memiliki cakupan paling luas dibanding dengan topik dan judul. Berarti kalau judul dan tema itu beda ya, tema itu lebih luas. Kalau temanya, contoh contoh temanya kebangsaan, berarti judulnya ya lebih lebih sempit gitu. Berarti berdasarkan hal tersebut yang menjadi dasar cerita yang dipakai untuk membuat tulisan tersebut adalah PFAS ditemukan dalam popcorn microwave. Teman-teman tadi jawabannya Pak, penggunaan bahan berbahaya pada makanan seperti popcorn Amerika Serikat. Jawabannya yang lebih tepat E ya teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa, kan masih mencoba. Oh iya, nggak apa-apa Margana. Ya, nanti kalau nggak bisa apa jaringan jelek nanti tetap dikirim kok ini materinya. Tapi nggak apa-apa, diusahakan ini dulu masuk kalau bisa. Oke, saya lanjut ya. Nomor 3. Mengapa produk yang berkemasan PFAS dapat masuk ke Indonesia? Ini ada loh di paragraf berapa coba. Mengapa produk yang berkemasan PFAS dapat masuk ke Indonesia? Dilihat dulu yang teliti, dibaca. Ayo, saya beri waktu 5 menit. Silakan. Gimana? Apa alasan produk PFAS dapat masuk ke Indonesia? Jawabannya apa, teman-teman?
Oh, mikrofonnya mati ya. Maaf ya. Saya ulangi lagi. Tadi nomor berapa? Nomor 3. Nomor 3 itu jawabannya A. Kenapa A? Pada kalimat keempat, ini sudah dijelaskan ya, informasi dapat ditemukan dalam kalimat keempat. Ini kan pertanyaannya mengapa produk yang berkemasan PFAS dapat masuk ke Indonesia? Nah, ada di jawaban di kalimat 4, tidak adanya peraturan PFAS di Indonesia, jadi bisa masuk produk tersebut, gitu ya. Bisa dipahami dari nomor 3 ini? Bisa ya? Gimana? Bisa dilanjut? Bisa lanjut, teman-teman? Bisa ya? Oke, lanjut nomor 4. Mengapa PFAS menjadi masalah? Nah, ini ada di kalimat berapa? Ada kok. Mengapa PFAS menjadi masalah? Diusahakan semuanya menjawab. Ini ada berapa anak ini? Ada 6 loh. Ada Zahra Syamsinar Saharudin. Ini belum jawab loh Syamsinar. Raya, Raya juga kayaknya. Natashi, Margana, terus ini yang angka siapa ini? Silakan jawab semuanya. C, oke. Mm-mm. Sepertinya tahu semua. Jawabannya adalah, kita lihat ya. Jawabannya C, benar. PFAS menjadi masalah gangguan kesehatan seperti gangguan imunologis, gangguan reproduksi, dan lain-lain. Informasi ditemukan dalam kalimat 5. Ya kan? Ini. Mengapa PFAS menjadi masalah? Kan menjadi gangguan imunologis, gangguan reproduksi. Ini kan gangguan kesehatan ya, berarti kan menjadi masalah besar, ya kan? Oke, bisa dipahami dari nomor 4 sini? Ada yang ingin bertanya? Coba, apakah ada yang ingin bertanya? Apa bisa lanjut? Lanjut ya teman-teman ya. Sekarang nomor, lanjut, oke. Sekarang nomor berapa? Nomor 5. Penempatan kata yang salah dapat ditemukan dalam kalimat berapa ini? Saya baca ya, nggak apa-apa. Apa minta tolong bantuannya dong? Ini kan banyak ya anaknya ya. Siapa ya? Natashi minta tolong dibacain 1 sampai 6 saja. Halo, Natashi. Ada nggak ini? Ya, silakan dibaca. Nah, mana? Hilang tuh anaknya. Coba dibaca. Minta tolong Zahra dibaca 1 sampai 5 saja. Ini kan pilihannya ada 1 sampai 5. Zahra, silakan dibaca ya. Halo. Halo Kak, Oke, silakan. baca kalimat ini kan Kak? Ya. Kalimat 1, rasanya sangat menakjubkan bahwa berabad-abad lalu arsitek di Kekaisaran Ottoman telah mampu membuat banyak bangunan ikonik yang tahan gempa. Kalimat 2, padahal saat ini saja banyak bangunan di zaman modern kerap luluh lantak akibat diguncang gempa bumi. Kalimat ketiga adalah Mimar Sinan, nama arsitek di era Kekaisaran Ottoman itu. Kalimat 4, meski Sinan telah wafat berabad-abad lalu, karya bangunannya telah bertahan hingga sekarang. Kalimat 5, bangunan Sinan tak lekang oleh waktu, bahkan itu juga tak hancur oleh gempa bumi yang berulang kali menghantam pusat Kekaisaran Ottoman yang kini jadi wilayah Turki modern. Udah Oke. Kak? Ya, terima kasih ya, Zahra. Ya Kak.
Oke, berarti penempatan kata yang salah dapat ditemukan dalam kalimat keberapa, teman-teman? Ini sudah dibahas Zahra tadi. Satu, ini kan pilihannya ada 1 sampai 5 kan. Nah, kalian lihat aja 1 sampai 5 itu kata yang salah. Penempatan kata yang salah dapat ditemukan pada kalimat keberapa? Ayo, jawabannya 3. Oke, yang lain? D4. Heeh. 2 kah, Kak? Oke, jawabannya adalah penempatan kata yang salah ya ini. Mohon maaf. Penempatan kata yang salah jawabannya adalah C3. Ada yang jawab C nggak ini? Ada yang jawab C nggak? Ada. Siapa ini? Ya. Bapak-bapak. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Kenapa C? Karena penempatan kata yang salah dapat kita temukan dalam kalimat 3 itu, di mana pada kalimat 3 terdapat kata adalah sebagai kata kerja kopula yang diletakkan di awal kalimat. Hal ini tidak boleh dilakukan sehingga jawaban paling tepat adalah C. Nah, adalah mimar ini kan nggak masuk ya. Padahal saat ini saja banyak bangunan di zaman modern kerap luluh lantak akibat diguncang gempa bumi. Adalah mimar, berarti kan kayak kurang pas ya. Ini aja udah dibacai kurang pas. Jadi jawabannya C. Bisa dipahami ya? Oke, lanjutnya nomor 6. Hal apa yang membuat orang sadar jika Mimar Sinan telah mengembangkan teknologi isolator gempa seismik? Ayo dibaca, teman-teman. Ini jawabannya apa? Hal apa? Kalian itu harus gimana ya? Nggak boleh bosan-bosan membaca. Nanti kalau kalian ujian kalian, mandiri kalian itu nanti juga kan membaca kan. Jadi ya harus latihan sering-sering membaca biar nanti nggak bosan, nggak pening. Memang kayak gini, membosankan. Tapi ya gimana lagi? Memang kayak gini. Jadi ya dijalani saja. Oke. Hal apa yang membuat orang sadar jika Miwar Sinan telah mengembangkan teknologi isolator gempa seismik? Apa jawabannya? Yang A, gempa Kahramanamaras tidak merobohkan bangunannya. Apa yang B, fondasinya yang kokoh alami Marsinan. C, kandungan semen yang digunakan di Marsinan. D, didapatkan teknologi isolator dalam bangunan memarsinan. Atau yang E, kayu yang dipakai memarsinan. Oke, Zahra jawabannya A. Yang lain D. Oke, yang lain apa? Yang lain jawabannya
A, D, Adinda Amelia. Ini baru gabung ya. Adinda Amelia, Alaya, ini juga Raya, Syamsinar Saharudin. Ini di mana nih? Dari tadi belum jawab. Ayo dijawab, Syamsinar. D, ayo yang lain jawab ya. D sama A. Yang lain, apa ini jawabannya? Jawabannya adalah jawabannya C dan oke, C, A. Oke, jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah A, teman-teman. Hal apa yang membuat orang sadar jika Mimar Sinom telah mengembangkan teknologi isolator gempa seismik? Pada kalimat 12, hal yang membuat orang sadar jika Mimar Sinom telah mengembangkan teknologi isolator gempa seismik adalah gempa Kahramanmaras tidak merobohkan bangunannya. Informasi ini dapat ditemukan dalam kalimat 12. Coba kita lihat kalimat 12. Kalimat 12 seperti dikutip dari kafizis.com, bangunannya sehingga kafizis.com setelah gempa Kahramanmaras, banyak orang akhirnya menyadari bahwa Mimar Sinan telah mengembangkan teknologi isolator gempa, ya kan? Apa yang membuat orang sadar Sinan telah mengembangkan teknologi. Nah, ini kan mengembangkan menyadari bahwa Mimar Sinan banyak orang yang akhirnya menyadari, ya kan? Berarti yang orang sadar, nah ini orang yang menyadari. Nah, yang salah ini harus teliti ya. Yang salah-salah ini ya coba lebih teliti lagi jawabannya ya. Oke, nggak apa-apa. Terus belajar. Oke, bisa dilanjut nomor 7 ya. Nomor 7. Ilustrasi yang tepat untuk teks bacaan tersebut adalah ilustrasi yang tepat. Jawabannya apa Kak tadi keluar? Jawabannya adalah sebentar. Jawabannya adalah apa tadi? Nomor berapa tadi ya? Nah, yang hal apa saja yang membuat orang sadar itu jawabannya tadi A, Kak Zahra. Kenapa A? Pada kalimat 12 ini kan ada kalimat banyak orang akhirnya menyadari. Nah, ini kan apa yang membuat orang sadar ya kan menyadari bahwa Mimar Sinan telah mengembangkan teknologi isolator ya kan? Oke, bisa lanjut? Bisa dipahami? Lanjut ya. Sekarang nomor 7. Ilustrasi yang tepat untuk teks bacaan tersebut itu apa? Nomor 7, teman-teman. Silakan dijawab. Semuanya diusahakan jawab ya. Jangan ini terus. Oke, yang lain juga ya. Jangan lupa yang belum presensi, belum absen, ini C, oke. Yang belum absen, saya kirim lagi ya di kolom komentar. Nah, ini absennya ya. Jangan lupa absen. Jawabannya apa? Jawabannya ada yang jawab C. Yang lain?
ya. Apa yang lain? Jawabannya adalah D. Kenapa D? Ilustrasi yang tepat untuk teks bacaan tersebut itu hasil visualisasi dari suatu tulisan untuk kan ilustrasi itu hasil visualisasi dari suatu tulisan untuk memperjelas tulisan tersebut. Nah, untuk menentukan ilustrasi yang tepat itu pada suatu teks bacaan kita harus mampu memahami dan menganalisa teks bacaan dengan baik, mulai dari apa yang dibahas dalam teks dan apa yang ingin ditonjolkan dalam teks, ya kan? Apa yang pembahasannya dan ingin ditonjolkan, itu kunci utamanya. Berdasarkan teks bacaan, dapat kita analisis bahwa penulis ingin menonjolkan hal terkait bangunan Mimar Sinan, ya kan tadi kan pembahasannya tentang bangunan Mimar Sinar, ya kan? Mimar Sinan. Oleh karena itu, ilustrasi yang tepat untuk teks bacaan tersebut adalah gambar salah satu bangunan Mimar Sinan, ya kan? Jadi yang cocok itu gambar salah satu bangunan Mimar Sinar. Ini kan pembahasannya dari tadi itu kan tentang bangunan Mimar Sinan. Berarti ilustrasi yang tepat itu ada gambar bangunan Mimar Sinan. Gitu ya teman-teman. Bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami? Apakah yang ada yang ingin bertanya? Gimana? Masih bingung, Kak? Kok jawabannya D, kok enggak E, kok enggak A gitu? Gimana? Bisa paham ya? Saya lanjut kalau tidak ada yang ingin bertanya. Gimana? Sudah paham semuanya? Ayo, kakak tanya itu dijawab ya, teman-teman ya. Ya, kakak lanjut kalau gitu ya. Kalau nggak ada ini berarti paham semuanya ya. Sekarang nomor 8. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks bacaan di atas adalah pernyataan yang tidak sesuai. Di garis bawahi yang tidak sesuai pada teks bacaan di atas adalah apa? Mimar Sinan yang sangat futuristik atau Mimar Sinan telah mengembangkan teknologi isolator atau yang C isolator gempa seismik pada bangunan Mimar Sinan atau Mimar Sinan banyak membangun ikonik yang tahan gempa. Yang terakhir, semen yang digunakan Mimar Sinan merupakan impor. Pernyataannya tidak sesuai. Apa jawabannya? Ayo dijawab teman-teman. Pernyataan yang tidak sesuai. Jawabannya apa? Oke. Yang lain? Zara saja yang jawab ini, yang lain di mana? Gimana ini? Kakak jawab kalau gitu ya.
Ada yang mau jawab lagi? Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks bacaan di atas adalah apa? Baru Zahra. Oke, A. Oke, white. Oke, kakak tunggu. 1 menit lagi, silahkan. Gimana? Jawabannya E, A, E, A, A. Oke, yang benar adalah jawabannya E, teman-teman. Pernyataan yang tidak sesuai. Kenapa E? Pernyataan tidak terhubung dengan teks bacaan itu pernyataan yang informasinya tidak disampaikan dalam teks bacaan. Oke. Mimarsinan yang sangat futuristik. Itu informasi ini terdapat dalam kalimat 18. Ada nggak? Nah, inilah kejenuhan Mimar yang sangat futuristik. Ada ya, berarti ini sesuai. Kalau yang B, Mimar Sinan telah mengembangkan teknologi isolator. Ini ada di kalimat 12, ya kan? Telah mengembangkan teknologi isolator, ya kan? Kalau isolator gempa seismik pada bangunan Mimar Sinan itu ada pada kalimat 14. Pada ini menggunakan isolator gempa seismik pada bangunan, ya kan? Kalau yang D, Mimar Sinan banyak membangun ikonik yang tahan gempa. Ini pada kalimat 1. Nah, teman telah mampu membuat banyak bangunan ikonik yang tahan gempa, ya kan? Kalau yang E, semen yang digunakan Mimar Sinan merupakan impor. Pernyataan ini tidak diinfokan dalam teks bacaan. Ya kan? Nggak ada kan? Mimar Sinan menggunakan semen apa? Itu kan nggak ada. Berarti pernyataan yang tidak sesuai ini jawabannya adalah E, teman-teman. Bisa dipahami ya dari sini ya. Kalian harus teliti, pokoknya jangan terjebak. Ini kan pernyataan yang tidak sesuai, bukan yang sesuai ya. Yang tidak sesuai. Nah, ini mimarsinan yang futuristik. Ini kan ada di kalimat 18. Loh, kalian harus baca sampai selesai. Inilah kejenuhan mimarsinan yang sangat futuristik. Bisa dipahami dari sini? Nggak nampak apanya? Nomor 18 nggak kelihatan ya, nggak bisa dibaca. Oke, saya lanjut ya. Sekarang nomor 9. Jika pernyataan di atas ditambahkan ke dalam teks bacaan, maka akan pernyataan apa ini? Jika pernyataan di atas ditambahkan. Ini nomor 9 dilangkai dulu. Pernyataannya nggak ada ini. Kesalahan teknis. Oke, nomor 10. Hal apa yang dikenal dari sosok Mimar Sinan? Apa? Ini gampang, mudah sekali. Gimana ini mudah sekali loh teman-teman. C, yang lain. Ayo yang lainnya apa nih?
Jawabannya C, C, oke. Jawabannya adalah C, benar. Kan arsitek. Dari tadi itu kan bahas bangunan lima arsinan. Berarti itu seorang arsitek. Sudah dipahami ya? Nggak usah dijelaskan ya. Oke, nomor 11. Kalimat yang memuat fakta mengenai ayam dalam teks di atas dapat ditemukan pada, oke, sebentar. Sebelumnya berarti dibaca dulu ya. Ala iya ya namanya ya. Ala iya minta tolong Kak dibaca nomor 1 sampai 5. Sampai 6. Dibaca bisa? Minta mohon bantuannya. Dibaca kalimat 1 sampai 6. Biar saya nggak sendiri. Halo, ala iya. Ala iya. Gimana? Bisa bantu nggak? Nggak bisa. Ini kok nggak ada jawaban? Ya udah saya saja lagi. Ini yang namanya angka ini. 897536 nih. Minta tolong bantuin dong, bacain. Halo, bisa? Nggak ada, nggak bisa. 897536. Minta tolong bacain, nggak bisa? Ya sudah, saya baca sendiri kalau gitu. Teks ini untuk menjawab soal nomor 11 sampai 13. Oke, judulnya Amerika Serikat konsumen daging ayam terbesar di dunia. Paragraf pertama, yang pertama, daging ayam merupakan makanan terpopuler saat ini. Orang Amerika mencatat bahwa konsumsi daging ayam lebih tinggi daripada daging lain. Andre Lawler, jurnalis veteran dan penulis buku Why Did the Chicken Cross the World? The Epic Saga of the Bird That Powered Civilization, menjelaskan bahwa ayam goreng sekarang ini sebenarnya berasal dari Afrika. Ia mengklaim bahwa hewan yang paling penting bagi penyebaran peradaban seluruh dunia adalah ayam. Dia juga mengisahkan sejarah domestikasi ayam, dari ayam hutan di kawasan Asia Selatan sampai Asia Tenggara di sekitar 10.000 tahun lalu, sampai menjadi spesies fleksibel yang mampu melayani kebutuhan makanan manusia. Menurutnya, ayam yang sekarang hidup di bumi merupakan keturunan ayam hutan merah yang amat pemalu, sehingga saking pemalunya saat ditangkap, mereka bisa mati terkena serangan jantung. Namun, para ilmuwan juga yakin kalau ayam pada mulanya tidak dibawa melintasi benua. Dalam masyarakat kuno maupun dalam banyak warisan tradisi yang masih terlestari dewasa ini, ayam memiliki peranan luar biasa, mempunyai fungsi sosial spiritual seperti di ritual keagamaan. Menurut Lawyer, sebenarnya dalam seluruh sejarah umat manusia, ayam sudah ada dan muncul di berbagai kebudayaan berbeda. Pada buku itu juga dipaparkan mengenai terjalinnya relasi antar spesies manusia ayam yang digambarkan hubungan itu sukses, bersimbiosis, mutualisme, sehingga evolusi ayam telah mengandung peradaban manusia. Kalimat yang memuat fakta mengenai ayam dalam teks di atas ditemukan pada kalimat fakta. Fakta itu sesuai, bukan opini ya. Kalau opini kan pendapat. Jadi kalimat faktanya apa teman-teman? Jawabannya, jawabannya C. Ini tadi jawabannya C. Ini belum ada yang jawab ya? Sorry, Kak. Nggak apa-apa. Ya udah. Kenapa kok nggak mau baca? Ayo, jawabannya apa? Kalimat faktanya.
Jawabannya apa? C, C, oke. Yang lain? Gimana? Jawabannya adalah C, benar. Bahwa teks tersebut menyatakan bahwa daging ayam merupakan makanan paling populer di Amerika Serikat. Faktanya, dalam kalimat 5 tersebut menyatakan fakta atau kenyataan bahwa, nah, ini kan ada faktanya ya, sudah jelas kan. Dia juga mengisahkan sejarah domestik ayam dari ayam hutan di kawasan Asia Selatan sampai Asia Tenggara sekitar 10.000 tahun lalu sampai menjadi spesies fleksibel ya. Sudah jelas ya, kalau fakta itu sesuai kenyataan. Gitu. Kalimat tersebut merupakan kalimat fakta karena mencantumkan datanya 10.000 tahun lalu dan tidak sekedar didasarkan oleh asumsi atau pendapat penulis. Oke, bisa dipahami sampai sini? Istirahat dulu ya teman-teman ya. Istirahat sejenak. Istirahat 2 menit. Jangan keluar, istirahat dulu sebentar. Minum-minum nggak apa-apa. Ini kalian asalnya dari mana nih? Dari mana? Pernah pernah belajar dengan saya apa belum? Coba saya tanya. Boleh, silahkan minum. Siak itu mana? Siak itu daerah mana itu? Sudah ya istirahatnya ya. Kita lanjut lagi. Sudah siap ya? Lanjut lagi ya. Oke, nomor 12. Menurut menurut teks di atas, popularitas ayam dalam kebudayaan manusia tidak hanya terjadi sekarang karena apa? Karena ayam mudah diternakkan atau ayam mudah diijinakkan daripada unggas liar lain, berperan penting dalam tradisi masyarakat, memiliki hubungan mutualistis dengan manusia, atau ayam mendukung perkembangan peradaban manusia. Jawabannya apa? Popularitas ayam dalam kebudayaan manusia tidak hanya terjadi sekarang, karena
Gimana jawabannya apa teman-teman? Belum ada yang jawab ini. Jawabannya E. Yang lain apa? E. Oke. Udah ya, kita jawab. Jawabannya adalah C. Kenapa C? Berdasarkan informasi dari paragraf pertama, popularitas ayam tidak hanya dikenal saat ini saja, namun ayam telah menjadi hewan yang paling penting dalam penyebaran peradaban di dunia. Dinyatakan juga bahwa ayam mulai diternakkan atau didomestikasi sejak 10.000 tahun lalu dan berkembang hingga saat ini. Jawabannya C. Hmm, C apa A ini? Sebentar. Jawabannya A ini teman-teman. Ini keliru nulisnya. Benar, jawabannya A, tapi ini keliru. Ini maksudnya pembahasannya benar, tapi ini seharusnya A ya. A. Oke, jawabannya benar. Ayam mudah diternakkan. Oke, bisa dipahami? Lanjut nomor 13. Nah, tuh. Berikan tanda centang pada kolom yang iya atau tidak setiap pernyataan berikut sesuai bacaan. Evolusi ayam dan peradaban manusia bersiap menguntungkan. Nah, yang benar mana, yang salah mana? Bingung nggak kalian? Sedikit bingung. Ini gini-gini. Bentar. Nah, kalian screenshot ini, ya kan? Sudah screenshot teks ini, ya kan? Screenshot dulu. Nanti kalian bisa menjawab benar yang benar mana, pernyataannya yang salah mana. Sudah? Screenshot dulu teksnya ini. Sudah ya? Sudah belum? Sudah? Screenshot? Oke. Terus kalian baru lihat, nah ini pernyataan ini yang benar pada teks tersebut yang mana? Ini hiraukan ABC-nya ini, nggak usah dijawab lewat ini. Kalian yang menurut kalian yang benar yang mana? Mana saja? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada 5 pernyataan. Yang benar itu yang mana, yang salah yang mana, gitu ya. Kalau sudah bilang, nanti saya selanjutnya. Apa itu kita bahas.
Oke, langsung saya bahas ya. Soalnya waktunya masih 30 menit sih, tapi masih sampai nomor segini. Oke, evolusi ayam dan peradaban manusia bersifat menguntungkan. Kena benar. Pernyataan benar, evolusi ayam membuat peradaban manusia menjadi lebih maju dan berkembang. No, ini yang kedua, ayam yang dibudidayakan untuk kebutuhan manusia memiliki nenek moyang dari ayam merah. Ya kan tadi ada pernyataan bahwa ayam merah kan. Terus ayam muncul dalam kehidupan masyarakat di berbagai wilayah dunia. Ini benar, ada Afrika, Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Ayam dari Afrika pertama kali dibudidayakan manusia 10.000 tahun yang lalu. Ini salah. Kenapa? Karena ayam didomestikasi pada 10.000 tahun lalu adalah ayam hutan di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara, bukan di Afrika ya. Yang kelima, ini ayam merupakan salah satu hewan yang memberikan kontribusi penting bagi kehidupan manusia. Ini benar. Ada tadi pada bacaan. Benar nggak kalian jawabannya? Benar ya? Mudah kan ini? Oke, selanjutnya nomor 14. Isian yang tepat untuk bagian rumpang pada teks di atas adalah isian yang tepat untuk bagian rumpang dalam bacaan di atas adalah apa? Yang kalimat dua ini. Saya baca ya. Konflik sosial pemerintah tingkatan pelopor perdamaian. Yang masih seringnya konflik sosial yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah terus meningkatkan jumlah pelopor perdamaian. Titik, titik, titik. Ini kalimat kedua. Yang ketiga itu selanjutnya, Kementerian Sosial Kemensos menargetkan pertumbuhan relawan pelopor perdamaian secara nasional sebanyak 200 sampai 500 orang setiap tahunnya. Sampai tahun 2020 diharapkan telah tersedia 5.000 tenaga pelopor perdamaian. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 banyak 1.644 orang yang disebarkan hampir di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Kemensos kini juga telah memiliki satuan relawan dan pendamping sosial yang berfungsi untuk membantu masyarakat dalam mengatasi bencana alam dan kemiskinan antara lain Taruna Siaga Bencana Tagana dan pendamping program Keluarga Harapan. Isian yang tepat pada kalimat yang rumpang. Nah, ini kalimat kedua. Ini apa menurut kalian? Ini ada 4 anak ya ternyata di sini. Nggak apa. Gimana? Jawabannya apa teman-teman? Oke. Okay. Yang lain apa ini? Masih 4 anak Zahra, Alaya, Syamsinar Saharudin. Ini kok belum jawab dari tadi? Syamsinar Saharudin. Bisa bicara dengan Syamsinar Saharudin? Jawabannya adalah apa nih? Oke, jawabannya adalah B.
Kalimat 2 menjadi landasan teori dari pertumbuhan relawan pelopor yang direncanakan 200 sampai 500 tiap tahun dan hingga 2020 menjadi 5.000 orang. Istilah pertumbuhan menjelaskan pertambahan dalam hal ini anggota pelopor perdamaian. Bagaimana bisa terjadi pertambahan? Hal ini dapat terjadi ketika terdapat aturan yang menjelaskan pembentukan. Ketika terjadi pembentukan, maka akan terdapat penambahan terus-menerus. Nah, isian yang tepat itu B. Penentuan pelopor perdamaian tercantum dalam undang-undang ini kan. Itu kan landasannya dari ini. Kementerian Sosial Menargetkan Pertumbuhan. Nah, ini jawabannya adalah B, teman-teman. Oke, lanjut nomor 15. Perbaikan pada kalimat 5. Bentar, bentar ya, saya tak benerin. Nah, tuh, malah saya coba. Perbaikan yang paling tepat untuk kalimat nomor 5. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 sebanyak 1.644 orang yang disebarkan hampir di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Gimana perbaikannya? Seharusnya. Jawabannya B. Oke. Kita jawab ya. Jawabannya perbaikan yang tepat itu B. Pada kalimat 5 terdapat kesalahan penggunaan kata di mana konteks kalimat pasif tetapi menggunakan kata kerja aktif. Hal ini dapat terlihat pada penggunaan kata disebarkan. Itu kan aktif, disebarkan. Berarti aktif kan melakukan kata kerja kan. Yang seharusnya ditulis tersebar, pasif ya. B. Saat ini jumlah mereka sejak tahun 2015 sampai tahun 2017 banyak ini orang yang tersebar, bukan disebarkan. Gitu. Bisa dipahami? Bisa mendetekan ya, bisa dipahami ya. Kalau seharusnya kalimat pasif, bukan kalimat aktif gitu ya. Jawabannya B. Oke, selanjutnya nomor 16. Begini ya. Oh, ini sebentar. Nah, ini pertanyaannya adalah, ini kan teksnya banyak sampai
sampai 23. Gagasan utama dari paragraf pertama, teks bacaan. Nah, ini paragraf pertama. Pertanyaannya gagasan utamanya. Dibaca dulu. Bisa? Gagasan utama pada paragraf pertama. Nah, ini pilihannya. Morotai memiliki pesona pantai dan panorama bawah laut memikat atau 7 landasan pacu pangkalan sekutu pada Perang Dunia II, pesisir yang memukau dengan Sancau-Jana Laut Indah, ruang publik warga Morotai atau Morotai adalah salah satu basis militer dalam Perang Dunia II. Apa gagasan utamanya? Ini aja. Gimana? Ah, ah, ah. Malah pusing. Nggak usah ya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah gagasan utamanya itu E. Nah, berdasarkan tersebut dapat kita tentukan gagasan utama dari paragraf pertama teks bacaan tersebut adalah Morotai adalah salah satu basis militer dalam Perang Dunia II antara Jepang. Ini kan, nah ini kan sudah memuat gagasan utama adalah salah satu. Itu ya, bisa dipahami ya. Ilustrasi yang tepat untuk teks bacaan di atas adalah apa? Berarti ilustrasinya. Apa ilustrasi yang tepat? Bisa di screenshot dulu. Gagasan utamanya adalah E. Kenapa E? E. Ilustrasi ya. Ilustrasi yang tepat itu adalah A. Kenapa A? Itu gambar wilayah Morotai. Ilustrasi itu kan visualisasi yang menggambarkan gitu ya. Berdasarkan teks bacaan itu kita analisis bahwa ingin menonjolkan terkait wilayah Morotai. Oleh karena itu, ilustrasi yang tepat untuk teks bacaan tersebut adalah
Gambar wilayah Morotai. Bisa dipahami? Lanjut nomor 17. Apa yang menjadikan Laut Morotai menarik untuk dijadikan wisata selam? Yang pertama, memiliki banyak terumbu karang. Apa yang menjadikan Laut Morotai menarik untuk dijadikan wisata selam? Kita lihat wisata selam yang mana nih? Pada kalimat mana? Nomor berapa? Jawabannya adalah C. Hal yang menjadikan Laut Morotai menarik menjadi wisata selam adalah memiliki beberapa bangkai kapal. Informasi ini dapat kita temui di kalimat 15. Adakah kalimat 15? Nah, di dalam lautnya masih terdapat beberapa bangkai kapal, bangkai pesawat. Nah, itu kan bisa menjadi wisata selam kan. Oke, sekarang nomor 18. Keberpihakan penulis dalam teks bacaan tersebut kepada siapa? Keberpihakannya. Berpihakannya pada siapa nih? Bisa di screenshot biar nggak bingung. Keberpihakannya ke siapa teman-teman? Ini, ayo, nggak ada yang jawab nih. Keberpihakannya pada yang B, pada Morotai. Jelas ya bahwa pada paragraf pertama, teks tersebut penulis berpihak pada Morotai. Hal tersebut ditentukan dari argumen yang disampaikan penulis yang seolah-olah seperti mempromosikan Morotai. Nomor 19. Berapa jumlah korban jiwa dari kejadian 15 September 1944? Berapa korban jiwanya ini ada? 19 September. Yang mana ini? Kalimat ke... Nah, 19 September ya, tapi PC kok 19 September. 15. 15 September berapa korban jiwanya ini? Dilihat C. 15 September. Nah, ini 15 September berapa korban jiwanya? Jawabannya adalah
Kita lihat 55.000. Satu korban jiwa, 3 korban jiwa tidak. Jawabannya adalah tidak ada korban jiwa. Jawabannya adalah, nah benar tidak ada korban jiwa. Satu pun informasi dapat dilihat kalimat ke-9. Kalimat 9 ini jangan terjebak ya. Nah, kalimat 9 pendaftaran pasukan 15 di pantai saya tapaki ini tidak menimbulkan korban jiwa. Nah, ini kan 500 sampai 1000 ini tentara Jepang apa itu mereka berhasil membuat sekitar 500 sampai 1000 tentara Jepang yang menghuni Pulau Morotai menyerah, bukan korban jiwa ya. Oke, benar. Nah, sekarang nomor 20. Tema yang tepat untuk teks bacaan tersebut adalah apa? Temanya yang tepat apa teman-teman? Oke, Morotai. Jawabannya adalah benar. Tema yang tepat itu Morotai. Tadi kan pembahasan tentang Morotai. Oke, mungkin sudah ya, itu saja dari saya ya teman-teman ya. Sampai sini bisa dipahami semuanya. Apakah yang sebelum saya tutup ada yang ingin bertanya? Silahkan. Silahkan teman-teman jika ingin bertanya. Dipersilahkan. Ayo, udah bisa paham? Sebelum saya akhiri, bisa ditutup? Gimana? Ada yang ingin bertanya nggak? Sudah paham? Sudah ya? Ada yang ingin bertanya nggak? Nggak apa-apa. Mau tanya nggak apa-apa. Sudah kok? Oke. Ya sudah. Berarti sudah paham semuanya ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salahnya, ada kurangnya. Memang manusia banyak salah dan kurangnya. Kelebihan hanya milik Tuhan. Nah, banyak lebihnya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Semoga kalian tetap semangat, terus semangat ya. Semoga apa yang kalian cita-citakan berhasil. Jangan menyerah, jangan pantang menyerah. Banyak jalan menuju keberhasilan. Yang penting ada usaha dan doa ya teman-teman ya. Mungkin itu saja dari saya. Untuk link absennya nanti bisa di-share di grup. Link absennya ini teman-teman, tadi sudah saya berikan sampai beberapa kali loh. Nanti mungkin dikasih juga di grup kalian ya. Ini link absennya. Ya, bisa absen ya. Ya udah saya beri waktu 2 menit. Yang belum absen silakan absen terlebih dahulu. Oke, sudah absen. Mungkin itu saja dari saya. Udah ya teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.